Kalian mungkin pernah nonton video atau klip di TikTok seperti ini. Nah, semua ini datang dari cerita dengan judul The Lamp atau cerita lampu. Cerita ini pertama kali dipost di komen Reddit oleh user dengan akun buangan. Ini adalah akun yang kamu bisa buat tapi bisa kamu buang begitu sudah tidak perlu. Di sini orang ini membagikan pengalaman personal dan mengerikannya. Saking personal dan mengerikannya, ia sampai membuat akun buangan itu untuk menceritakan pengalamannya ini. Dan karena ini post dalam bentuk komen, tidak begitu panjang, jadi saya akan bacakan semua cerita The Lamp. Ini dia ceritanya. Waktu itu saya sedang di semester terakhir perguruan tinggi tertentu. Saya berkelahi dengan seorang pemain football yang bukan sepak bola ya, tapi football yang ini. Karena berjalan di mana dia mencoba mengemudi. Dia memiliki berat 147 kg dan saya hanya memiliki berat 81 kg. Dan karena kalah berat, akhirnya saya terjatuh dan kehilangan kesadaran. Namun ketika saya kehilangan kesadaran dan terbaring di tanah, saya menjalani kehidupan yang berbeda. Di hidup ini saya bertemu dengan seorang wanita muda yang luar biasa. Ia membuat hati saya berdebar kencang dan wajah saya merah. Saya mengejarnya selama berbulan-bulan dan berkelahi dengan beberapa mantannya untuk memenangkan hatinya. Dan setelah 2 tahun, kami akhirnya menikah dan segera dia memberi saya seorang putri. Saya mempunyai pekerjaan yang bagus dan istri saya tidak perlu bekerja. Ketika putri kami berusia 2 tahun, istri saya melahirkan seorang putra. Putra saya adalah kebahagiaan dalam hidup saya. Saya akan masuk ke kamarnya setiap pagi sebelum berangkat kerja dan menyayangi dia dan putri saya. Suatu hari saat duduk di sofa, saya melihat ke sebuah lampu dan mata saya terus memperhatikannya karena saya sadari bahwa sudut pandang lampu itu agak aneh, seperti terbalik. Masih terlihat nyata 3 dimensi, tapi entah kenapa aneh. Saya tidak bisa berhenti memperhatikan lampu itu karena ada yang aneh. Sampai saya begadang semalaman memandanginya. Sampai keesokan paginya saya tidak berangkat kerja karena saya merasa ada yang tidak beres dengan lampu itu. Saya juga sampai berhenti makan. Dan awalnya saya meninggalkan sofa tempat duduk saya hanya untuk ke kamar mandi. Tapi segera saya menghentikannya juga karena saya tidak bisa makan atau minum. Saya terus menatap lampu terkutuk itu selama 3 hari dan membuat istri saya benar-benar khawatir. Dia menyuruh seorang ahli datang untuk mencoba berbicara dengan saya. Namun saat ini kesadaran saya sudah mulai tidak waras dan istri saya ketakutan. Dia membawa anak-anak ke rumah ibunya tepat sebelum saya mendapat pencerahan. Pencerahannya adalah lampunya tidak nyata. Rumah itu tidak nyata. Istri saya, anak-anak saya, tidak ada satupun yang nyata. 10 tahun terakhir hidup saya tidak nyata. Lampunya pun mulai membesar dan terus membesar. Dimensinya seakan terbalik, menuhi